Tapi sekarang kita masuk pada hadis yang ke-28. Hadis tentang menyambung hubungan kekerabatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Khalaqallahul khalqa falamma faragha minhu qamatir rahim fa akhadat bihaqqir rahman faqala lahu mah qalat hadha maqamul aidi bika minal qati'ati qala ala taradayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki qalat bala ya rabbi qala fadhaki qala Abu Hurairah iqra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluknya. Setelah selesai Allah menciptakan para makhluknya, qamatir rahim, maka rahim pun bangkit berdiri. Fa akhadat bihaqqir rahman, kemudian rahim berpegangan di pinggang Allah Ar-Rahman. Faqala lahu, maka Allah pun berkata kepada rahim, mah, berhentilah. Maka rahim berkata, qala maqamul aidi biki minal qati'ah, ini adalah tempat memohon kepadamu dari orang-orang yang akan memutuskanku, kata rahim. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan kabar gembira untuk rahim, ala tardayna an asila man wasalaki, apakah engkau tidak ridha aku akan menyambung orang yang menyambungmu, wa an aqta'a man qata'aki, dan aku akan memutus orang yang memutuskanmu. Qalat bala ya rabbi, kata rahim, iya, aku ridha dengan keutamaan itu wahai Rabbku. Qala fadzaki, kalau begitu itu untukmu. Kata Abu Hurairah, jika kalian mau maka bacalah firman Allah, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian berpaling jika kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan akan memutuskan hubungan silaturahmi. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Bukhari nomor 4830. Lafaz ini milik Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2554. Dan dalam hadis ini kita perlu penjelasan. Karena apa yang dimaksud dengan akhadat bihaqqir rahman, bagaimana rahim bisa berpegangan di pinggang Ar-Rahman, dan apa maksudnya memutuskan silaturahmi yang Allah akan putuskan. Sehingga ini salah satu motif kami dulu kenapa memilih hadis qudsi sebagai kajian, sebagai proyek, second project ya. Karena hadis-hadis qudsi beberapa redaksinya butuh penjelasan tambahan yang tidak dengan mudah dipahami oleh seseorang. Taib, ada beberapa pelajaran yang bisa kita keluarkan sekaligus syarah dari hadis yang mulia ini. Ada 4 pelajaran. Yang pertama adalah menunjukkan tingginya kedudukan rahim. Menunjukkan tingginya kedudukan rahim. Menunjukkan tingginya kedudukan rahim. Kalau yang belum punya buku, ahsan dicatat ya. Karena fawaid ini mahal gitu loh. Faidah-faidah ini mahal sekali. Dan ketika antum tahu faidahnya, antum bisa mengamalkan. Kecuali yang sudah ngeprint buku dari syarah yang jilid 3 ya. Semoga kita bisa pindah ke jilid 4 baru dapat 2 hadis ya. Ada 10 juga dan tidak kalah menariknya insyaallah. Hadis-hadisnya sangat bagus masyaallah. Taib, pelajaran yang pertama ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, terambil dari bagian awal hadis, khalaqallahul khalqa falamma faragha minhu qamatir rahim fa akhadat bihaqqir rahman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, selesai dalam proses penciptaannya, maka berdirilah rahim dan berpegangan di pinggang Ar-Rahman. Rahim itu berawal dari kata Ar-Rahman. Tadi bagi kita di kajian tafsir sudah membahas tentang Ar-Rahman. Kenapa surat itu dinamakan Ar-Rahman? Karena itu salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman adalah nama Allah yang diingkari oleh orang musyrik.
Ar-Rahman dikatakan Ar-Rahman karena di surat itu berisi banyak kenikmatan-kenikmatan untuk manusia. Surat itu terdiri dari 78 ayat, 31-nya itu pertanyaan nikmat yang didustakan. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman yang Maha Pengasih untuk para hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi yang lainnya, Anar Rahman wa hiyar Rahim. Akulah Ar-Rahman kata Allah dan ini Ar-Rahim. Ini adalah Rahim. Syaqaqtu laha isman minal ismi. Aku ambilkan namanya itu dari namaku Ar-Rahman. Yang kita tahu seorang hamba tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ar-Rahman itu pecahan katanya, jadi salah satunya adalah Ar-Rahim. Salah satunya jadi Ar-Rahim. Itu diambil dari nama Allah Ar-Rahman. Apa itu rahim? Rahim adalah kekerabatan, hubungan nasab yang disatukan oleh rahim seorang ibu, sehingga saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Hubungan inilah yang disebut dengan rahim. Kita itu kan semuanya pasti dilahirkan oleh seorang ibu, dan kita dulu berada di rahim ibu kita. Nah, semua orang yang terlahir melalui rahim, jadi keluar dari rahimnya fulana, dari fulana dan sebagainya. Hubungan rahim ini loh yang dimaksudkan dengan ya rahim itu. Jadi hubungan kekerabatan adalah hubungan rahim, adat hubungan antara rahim satu dengan rahim-rahim yang lainnya. Sehingga silaturahmi adalah menyambung hubungan rahim. Bahasa mudanya hubungan kekerabatan, ada jalur kerabat dengan dia. Karena kita dulu sempat atau pernah keluar dari salah satu rahim ibu di antara kita. Taib. Kemudian apa yang dimaksud dengan hikwu? Tadi pinggang ya kalau secara bahasa. Kan tadi kan rahim itu bangkit, kemudian berpegangan ila hakwir rahman tadi, di pinggangnya Ar-Rahman. Al-hikwu secara bahasa artinya tempat ikatan sarung. Jadi tempat ikat sarung supaya nggak turun. Nah, posisi tekukan itu antara perut dengan pinggang, nah, pokoknya tempat sarung nyangkut lah ya. Itu namanya hikwu di situ. Ya pinggang, bahasa mudanya gitu, pinggang. Secara bahasa al-hikwu adalah tempat ikatan sarung. Dalam tradisi bangsa Arab, kalimat mereka itu kalau ingin mendapatkan perlindungan dari ancaman, maka mereka akan mengatakan, kami akan mempertahankannya dari bahaya yang mengancamnya, sebagaimana kami mempertahankan tempat ikatan sarung kami. Jadi bangsa Arab kan sangat menjaga nasab ya. Jadi kalau sudah masalah yang genting, itu akan dipertahankan hal itu, sesuatu itu. Sampai mereka membuat ibarat perumpamaan, aku akan pertahankan dia, akan tolong dia sebagaimana aku menjaga tempatnya sarung itu, yaitu di pinggang itu. Orang kalau sudah mintanya sampai megang sarung itu benar-benar minta tolong gitu. Jadi kalau tolong saya megang sarung ya, itu jadi ini benar-benar butuh bantuan gitu loh. Intinya itu adalah majazi, begitu ya. Majazi yang menunjukkan keutamaan rahim sampai dia bisa memegang hakwir rahman tadi, pinggang Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Jadi kalau nggak sembarangan kan nggak berani begitu ya. Itu sampai tinggi sampai bisa megang hakwir rahman, yaitu tempat, kalau secara bahasa adalah tempat ikatan sarung ya. Bagaimana? Kita nggak boleh tanya bagaimananya. Kita yakini Rasulullah mengatakan ila hakwir rahman, selesai. Yang jelas itu adalah kinayah menunjukkan mulianya rahim, sampai bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai bisa berpegangan kepada hakwir rahman atau pinggang Allah Ar-Rahman. Baik, itu pelajaran pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, rahim memohon untuk tidak diputuskan. Rahim memohon untuk tidak diputuskan. Rahim memohon untuk tidak diputuskan. Tadi kita sudah membahas bahwa rahim itu mulia, dia perpegangan di pinggang Ar-Rahman,
dan minta dengan sangat kepada Allah. Apa permintaannya? Qalat hada maqamul aidi bika minal qati'ah. Disinilah tempat makhluk yang minta perlindungan supaya dia tidak diputuskan nantinya. Jadi benar-benar rahim itu meminta agar dia tidak diputuskan. Rahim benar-benar butuh untuk disambung dan merasa tersakiti kalau dia sampai diputuskan. Kalau kita tanya lagi supaya tidak lupa, apa sih rahim itu? Rahim itu apa tadi? Nasab yang disatukan oleh rahim seorang ibu, gitu. Kekerabatan lah ya. Kekerabatan yang itu namanya rahim gitu ya, namanya rahim. Intinya rahim ini sangat minta kepada Allah agar tolong jangan diputuskan. Begitu, sampai dia seperti itulah permintaannya. Pelajaran yang ketiga adalah larangan untuk memutuskan hubungan kekerabatan. Larangan untuk memutuskan hubungan kekerabatan. Larangan untuk memutuskan hubungan kekerabatan. Disebutkan dalam hadis tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada rahim yang sedang minta pertolongan untuk tidak diputuskan. Allah mengatakan, "Ala tardayna?" Apakah engkau tidak ridha wahai rahim? An asila man wasalaki? Aku akan menyambung orang yang menyambungmu, wa an aqta'a man qata'aki. Aku akan putuskan orang yang memutuskanmu. Kata rahim, "Bala ya Rabbi, tentu wahai Rabbku." Maka Allah mengatakan, "Fadhaki," itu adalah untukmu. Taib, apa yang dimaksudkan Allah akan menyambung orang yang menyambung rahim atau silah itu kan artinya nyambung ya. Silaturahim artinya menyambung rahim gitu loh. Kalau bahasa terjemahnya menyambung hubungan kekerabatan. Tapi silaturahmi itu sudah satu hubungan itu, satu ikatan. Taib. Apa yang dimaksud dengan Allah akan menyambung orang yang menyambung rahim dan Allah akan putuskan orang yang memutuskan rahim, hubungan rahim? Yang dimaksud dengan Allah akan menyambung orang yang menyambung hubungan kekerabatan silaturahim adalah Allah akan bersikap lembut. Allah akan merahmatinya, akan mencintai orang itu. Hamba itu akan dirahmati oleh Allah, diperlakukan baik oleh Allah kalau dia menyambung hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Sedangkan yang dimaksud Allah akan putuskan, orang yang memutuskan silaturahim adalah Allah tidak memberikan rahmat kepada orang itu. Dan ini menunjukkan keutamaan orang yang menyambung hubungan kekerabatan dan menunjukkan dosa besar bagi orang yang memutuskan silaturahim, karena Allah tidak merahmatinya. Kita tahu rahmat adalah salah satu atau bahkan satu-satunya cara mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang memutuskan silaturahim tidak Allah rahmati. Menyambung hubungan silaturahim ini ada yang ada hubungan dengan mahram hukumnya wajib. Sedangkan dengan kerabat yang lainnya selain yang ada hubungan mahram, maka hukumnya adalah sunnah. Jadi kerabat kita kan sangat banyak ya. Itu semuanya, itu tingkatannya tidak sama. Yang masih ada hubungan mahram jadi apa ya? Haram untuk dinikahi ya. Itu beda dengan yang nggak ada hubungan mahram. Kan semua wanita ya, kalau kita laki-laki, semua yang ada hubungan kerabat itu mahram bagi kita kecuali sepupu. Sepupu kita. Sepupu itu siapa, Pak? Anaknya, saudaranya orang tua gitu ya. Orang tua kita punya saudara, kakak atau adik, dia punya anak. Nah, anaknya dengan kita kan sepupu nih. Ini bukan mahram. Maksudnya begini, Pak. Menyambung yang mahram itu wajib, yang selain mahram sunnah. Semakin jauh semakin ringan gitu loh. Jadi tingkatannya beda. Semakin dekat semakin wajib untuk disambung, semakin jauh ya sunnah, bahkan mungkin mubah gitu. Supaya antum tahu nanti siapa yang perlu kita kunjungi ketika lebaran, mungkin ketika liburan. Oh ini mahram bagi kita, berarti wajib. Oh ini saudara jauh, oh aman. Kita nggak harus maksakan diri. Seperti itu supaya tahu. Dan di antara bagaimana bentuk nyambungnya? Nanti kan silaturahim kan menyambung. Bagaimana sih bentuknya? Bentuknya adalah di antaranya mengunjungi kerabat yang belum mengunjungi orang tua dan orang tua masih ada. Ingat, di antara bentuk silaturahim mengunjungi.
Kalaulah rahim yang mahram itu wajib, kira-kira untuk orang tua hukumnya apa? Lebih wajib. Ini orang tua kita yang benar-benar rahim kita, apalagi ibu. Ini rahim kita loh. Yang mahram aja, paman masih mahram kan? Bibi, ya itu aja wajib loh. Artinya ketika diputuskan dosa gitu, apalagi orang tua, subhanallah. Kembali lagi bentuknya adalah mengunjungi kerabat. Yang kedua, menjenguk ketika sakit. Jadi ketika dapat kabar sakit, mungkin nggak bisa datang pas hari ya, jadwalkan kunjungan. Jenguk, karena ini wajib loh, bukan sunnah lagi. Wajib kalau itu mahram ya. Kalau yang sakit yang lain ya tadi sunnah saja, beda lagi. Taib, kemudian memenuhi undangan. Ketika saudara kita adakan acara walimah dan kita ditelepon, maka jadwalkan, karena ini urusannya rahim. Kita dilarang memutuskan hubungan silaturahim. Salah satu bentuknya adalah hadir di undangan dia, di undangan dan lain sebagainya. Banyak lagi bentuk-bentuk menyambung hubungan kekerabatan. Taib, orang yang menyambung hubungan kekerabatan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencintainya. Jadi ini salah satu amalan juga yang menjadikan seorang mendapatkan kecintaan dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Kecintaanku wajib bagi orang yang saling mencintai karena aku, di hadis yang ke-27 tadi. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Kecintaanku wajib bagi orang yang saling mengunjungi karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya. Kecintaanku wajib bagi orang yang saling berkorban karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya. Dan kecintaanku wajib aku berikan kepada orang yang saling menyambung silaturahmi. Jadi ketika antum mengunjungi orang tua, saudara, itu antum dicintai oleh Allah yang menciptakan antum semuanya. Mendapatkan kecintaan Allah caranya begini. Diagendakan kunjungan ke orang tua, ke saudara, ke paman. Ada agenda. Karena ini wajib, bukan hanya sunnah. Seorang yang menyambung hubungan kekerabatan, maka dia akan dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan usianya. Selain dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsalahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, ingat rizki tidak hanya uang, kesehatan rizki, istri yang baik rizki, tetangga yang soleh rizki, itu semuanya rizki. Dan orang yang ingin dilapangkan rizkinya, diluaskan rizkinya, yubsata itu secara bahasa dibentangkan, Pak. Yubsata lahu fi rizki, dibentangkan rizki terbuka sekali. Dimanapun dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, dibuka. Au yunsalau fi athari, atau dia ingin dipanjangkan usianya, falyasil rahimah. Hendaknya dia sambung hubungan kekerabatan. Dia kunjungi saudaranya, dia datangi undangan saudaranya, dia jenguk keluarganya yang sakit. Apa yang dimaksud dengan dipanjangkan usia ya? Kalau dibentangkannya rezeki kan mudah lah ya. Rezeki itu banyak, nggak cuma duit. Mungkin secara uang rekening kita berkurang, gara-gara beli tiket, gara-gara naik kendaraan, berkurang lah secara nominal. Tapi Masya Allah banyak faedah-faedah yang tidak kita bisa sebutkan. Istri menjadi baik, anak menjadi nurut, luar biasa. Intinya kalau masalah dibentangkannya rezeki kita paham lah. Tapi apa maksudnya yunsa'alau fi athari, dipanjangkan usianya? Secara sederhana para ulama-ulama syurah membaginya dalam dua penjelasan. Secara umum ya, ada banyak penjelasan sebenarnya, tapi secara umum ada dua. Dipanjangkan usia secara hakiki. Kalaulah ada orang yang divonis usianya itu berhenti di usia 50 tahun. 50 tahun dia meninggal. Dia meninggal di hari, tanggal, bulan seperti dia dulu dilahirkan. Persis 50 tahun. Itu hakiki. Kemudian karena dia sering mengunjungi saudaranya, kerabatnya, orang tuanya, maka dipanjangkan jadi 60 tahun, 70 tahun. Hakiki, benar-benar panjang. Dan itu Allah Maha Mampu. Allah yang menetapkan usia, Allah yang menambahnya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Intinya panjang secara hakiki, benar-benar panjang. Yang kedua adalah panjang secara majazi. Artinya usia tetap 50 tahun, tapi dia mendapatkan pahala
yang seolah-olah pahala itu ditempuh di tambahan usianya. Jadi misalnya dia ditambahkan 20 tahun jadi 70 tahun, maka itu loh 70 tahun itu pahala silaturahmi. Jadi karena dia sering mengunjungi, seolah-olah kalau di total ini kalau orang amalannya standar tanpa silaturahmi 70 tahun baru dapat. 20 tahun ya afan, tambahannya itu loh. Jadi dia seolah-olah jadi 70 tahun meskipun hakikatnya hanya 50 tahun. Intinya silaturahmi itu sangat besar pahalanya. Besar sekali. Sampai-sampai disebutkan seolah-olah usianya dipanjangkan. Jadi kayak kita Lailatul Qadar ya. Jadi orang itu usianya tetap, tapi seolah dia mendapatkan tambahan usia 1000 tahun. 83 tahun dia beramal di malam itu, besar pahalanya. Sederhananya seperti itu, tentang panjangnya usia yang merupakan keutamaan bagi orang-orang yang rajin mengunjungi silaturahmi. Semoga satu hadis yang akan kita bacakan menjadikan kita sadar bahwa silaturahmi itu harus dijadwalkan. Seorang yang memutuskan silaturahmi, maka dampak pemutusan itu akan dirasakan sejak di dunia, sebelum dia mendapatkan siksaan yang sempurna di neraka. Kata Nabi SAW, "Ma min dzambin akhra an yu'ajjilallahu tabaraka wa ta'ala al-uqubata li sahibihi fid dunya, ma'a an yudakhiru lahu fil akhirah minal bagyi wa qati'atir rahimi." Kata Nabi SAW, tidak ada dosa yang lebih layak untuk disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya di dunia, ma yudakhiru lahu fil akhirah, dan nanti sebelum dia mendapatkan siksaan yang penuh di akhirat. Jadi sudah dapat DP dia di dunia, siksaan yang awal. Apa itu dosanya? Minal bagyi wa qati'atir rahimi, dari kezaliman al-baghyu dan memutuskan silaturahmi. Kita coba lihat di kehidupan masyarakat kita, kalau ada orang yang terkena masalah, larinya kemana? Ke saudaranya, ke orang tuanya, ke kerabatnya, ke keluarganya. Ada nggak nih yang punya link ke sana, yang bisa bantu, yang punya uang? Keluarganya yang mikirkan. Ini ada orang, dia dengan keluarganya nggak akrab. Dengan orang tuanya dimusuhi, dengan saudaranya dibenci, dengan kerabatnya banyak masalah. Dia susah di dunia, nggak ada yang nolong. Karena kalau yang deket saja nggak nolong, apalagi yang lain malah nggak nolong. Dia mendapatkan siksaan di dunia sebelum di neraka. Waliyadzubillah. Dan orang yang punya kebiasaan suka memutuskan hubungan silaturahmi diancam dengan tidak dimasukkan ke dalam surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Kalaulah ada orang yang bermusuhan dengan tetangganya, ini jelek, ini buruk. Yang lebih buruk, dia bermusuhan dengan orang tuanya, dia tidak akur dengan pamannya, dia tidak akrab dengan saudaranya. Ini masalah besar, karena ini harus disambung apapun alasannya. Sampai pun orang tua yang kufur, kata Allah, wasahibahuma fid dunya ma'rufan, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Yang terakhir para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang keempat, menyambung hubungan kekerabatan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Menyambung hubungan kekerabatan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Menyambung hubungan kekerabatan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita sampaikan dari awal sampai hampir akhir ini adalah keutamaan mencintai karena Allah, keutamaan menyambung hubungan kekerabatan. Itu semuanya bukan mubah, tapi itu perintah. Kita harus menjalankan, kita harus mengamalkan, karena itu perintah dari Rabb semesta alam. Disebutkan di akhir hadis tadi, qala Abu Hurairah, kalaulah Abu Hurairah mengatakan, ikra'u in syi'tum, kalau engkau mau, maka bacalah firman Allah dalam surat Muhammad ayat ke-22, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah jika kalian itu berpaling, ya, tidak mau mengikuti perintah Allah, maka kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan kalian akan memutuskan silaturahmi.
Artinya ketika seorang itu tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan membuat kerusakan, melakukan kesyirikan dan kemaksiatan, dan salah satunya dia akan memutuskan silaturahmi. Dan melakukan atau menyambung silaturahmi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kalau ditinggalkan tadi diancam dengan berbagai dosa, bahkan siksaan yang Allah segerakan ketika di dunia. Yang jelas bahwa menyambung silaturahmi itu bukan anjuran ya. Artinya bukan sesuatu yang kalau mau disambung, bukan, itu kewajiban. Kewajiban diagendakan setahun sekali. Andai kata tidak, maka ketika dapat info saudara akan nikah, dijadwalkan gitu. Kita lihat, oh ini mahram kita, oh ini ponaan kita dan misalnya, maka kita agendakan untuk bisa menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka.